Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Jadi katakanlah sekarang Anda sudah merasa bahwasanya kerja remote itu bisa memberikan Anda solusi terhadap mungkin beban perasaan atau keinginan yang baru disadari bahwasanya misalnya keluarga itu memang lebih harus diutamakan ketimbang karir, atau Anda sudah merasa waktu transport dari kantor ke rumah dan sebaliknya sudah jauh menghabiskan waktu lebih banyak daripada yang Anda perkirakan. Oke, kemudian bagaimana caranya mau memulai remote work? Pertama kali yang harus Anda ingat, tidak semua pekerjaan bisa di remote work-kan. Kalau Anda tidak memiliki skill yang bisa dijual di dunia remote work, maka Anda tidak akan bisa melakukan itu. Itu harsh truth-nya ya, kenyataan yang kerasnya. Contoh misalnya sekarang Anda punya profesi sebagai, saya ngawur aja lah ya, pekerja tambang misalnya, pekerja tambang yang hari-hari pekerja tambang kasar yang hari-hari menggunakan cangkul, palu dan sebagainya, linggis untuk mengetok-ketok batu untuk menggali bahan tambang. Ini tidak bisa di remote work kan, karena kita belum pada teknologi di mana kita bisa menggerakkan robot manusia seperti di film Surrogate Bruce Willis. Oke. Nah, kalau seperti ini situasinya, maka yang harus Anda lakukan adalah meluangkan waktu untuk mempelajari skill yang bisa dijual di remote work. Nah, untuk melakukan hal ini, Anda harus berjuang melakukan hal yang berat, yaitu belajar. Belajar dari nol. Karena belajar dari nol itu bisa membuat Anda stuck di seperempat jalan pertama sudah berhenti. Karena malas, misalnya lama sekali berpikirnya belum rampung-rampung, atau juga karena tuntutan pekerjaan yang sekarang tinggi sekali demand-nya sehingga Anda tidak bisa meluangkan waktu untuk fokus. Jadi ini yang pertama kali harus Anda lakukan, yaitu cek diri sendiri apakah Anda punya skill yang bisa dimanfaatkan untuk remote work atau Anda tidak punya. Yang enak itu adalah kalau sekarang kamu sebenarnya seorang pekerja IT digital yang sehari-hari kerjaannya di antara dua hal ini, coding atau designing, graphic design. Dua hal ini udah, kamu tinggal butuh mindset dan tips untuk menembus remote work. Contoh, kamu sekarang kerja di perusahaan startup Jakarta misalnya. Gajinya 10 juta atau 15 juta. Tapi kamu pengen coba remote work karena sudah melalui banyak podcast saya atau dari berbagai masukan dari grup-grup yang lain. Nah, itu kamu bisa skip masalah upgrade skill. Kamu harus bisa langsung menggunakan skillmu, mempersiapkan dirimu untuk menembus remote work. Nah, satu, jadi skill adalah hal yang utama. Nah, kedua, jika skillmu sudah bisa dipergunakan di remote work, kamu harus melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu apply job. Apply job ini di remoteworker.id dibimbing dan didiskusikan entah pribadi ke saya atau dengan komunitas, dan kita diskusikan pribadi bagaimana cover letter terbaik atau job-job mana yang paling tinggi peluangnya kamu diterima dan kapan sebaiknya kamu meng-apply job. Tiga hal itu tidak bisa disepelekan dan ketiga-tiganya penting sekali untuk menembus remote work. Kalau kamu mengabaikan salah satunya, chance-nya adalah kamu berusaha terus meng-apply job tapi nggak tembus-tembus. Itu membuat kamu patah hati dan berhenti di tengah jalan. Padahal itu sudah di paruh kedua dari jalan yang harusnya paruh keduanya lagi bisa membuat kamu menembus remote work. Nah, setelah kamu menembus remote work, langkah ketiga adalah kamu harus pastikan kamu bisa survive dengan skillmu tadi di remote work untuk menunjang bulananmu. Ini yang fase selanjutnya dari setelah menembus remote work. Fase ini kamu harus lelah sedikit untuk double job. Contoh, kamu sudah kerja 9 to 5 nih, berangkat jam 8 pulang jam 5. Setelah itu kamu harus langsung lompat ke pekerjaanmu yang remote work. Sebelum berangkat kantor atau sesudah pulang dari kantor, kamu harus benar-benar survive. Misalnya ngelok kerjaan 2 jam atau 3 jam.
Saya tahu ini berat, karena pulang dari kantor udah capek. Maka sebaiknya adalah sebelum berangkat kantor kerjain sejam. Nah, kalau kamu sudah ngerjain ini katakanlah selama 6 bulan, hasilnya pasti sudah bisa lebih dari kerjaanmu yang sekarang. Karena misalnya gajimu 15 juta dan kamu kerja 4 jam per hari, dan per hari itu $20, berarti per hari kamu sudah dapat, kalau full time ya, kamu sudah dapat $80, sejutaan. Udah lewat kerjaanmu yang onset itu. Nah, kalau ini jalan, ini bagus, tabung uang itu dan lihat tren pekerjaanmu. Biasanya kalau kamu sudah lolos Namus Remote Work 1, yang kedua akan gampang. Tentunya seperti ini, karena klien akan melihat track recordmu sebelumnya di Upwork. Oke, nah kalau kamu sudah seperti ini sudah bagus banget. Kamu tinggal maju ke fase keempat, yaitu apakah kamu memutuskan resign atau tidak. Nah, di tahap seperti ini tergantung individu masing-masing. Teman-teman Upworker Indonesia, grup Facebook yang kita rame diskusi masalah remote work, ada beberapa teman yang setahun itu double job. Bayangkan loh, setahun double job itu berarti perjuangannya luar biasa. Tapi pada akhirnya ya resign aja sih. Resign dan kemudian fokus remote work. Nah, caramu seperti ini, kalau kamu benar-benar akan resign, pastikan dulu tabunganmu siap untuk 3 bulan tanpa income dari 9 to 5. Tentunya kalau kamu sudah berhasil menghasilkan di remote work sebelumnya, yaitu double job, itu akan mudah. Nah, kalau kamu sudah bisa menghasilkan, resign dan fokus remote work. Kenapa saya tetap recommend untuk resign? Karena kalau kamu nggak resign, dua-duanya nggak akan optimal. Yaitu remote workmu nggak akan optimal karena kamu cuma bisa kerja separuh hari dan kamu tidak bisa menikmati kenyamanan kerja di rumah. 9 to 5mu juga nggak optimal karena kamu kebagi split fokus ke pekerjaan remote work. Atau mungkin juga kamu sudah nggak nyaman dengan kerjaan yang onsite. Oke, jadi resign. Begitu kamu resign, kamu akan punya persiapan tabungan itu, dan juga kamu udah punya persiapan job yang mengalir, dan kamu akan memasuki era baru dari cara hidup remote work. Nah, next podcast akan saya sampaikan tentang gimana rasanya kerja sebagai remote worker di awal-awal dan hari-hari setelah itu. Oke, semoga bermanfaat. Catch you up in the next podcast.